Ya saudara, itulah perbincangan kita bersama Dr. Evi dan Bang Nova, Bang ya. Dan perbincangan kita akan kita lanjutkan lagi dengan Dr. Evi. Dok, perbincangan juga menarik dok ya, karena terutama untuk umat muslim bulan puasa juga stok darah juga menipis karena puasa dok ya, karena ditambah kondisi badan dok ya. Iya benar. Mungkin yang dokter cerita juga boleh mungkin ke tempat-tempat muslim apa umat-umat yang lain juga dilakukan juga untuk donor dok ya. Iya. Jadi kan ada fase-fase di mana darah itu benar-benar stoknya benar-benar tipis. Jadi kalau misalnya nih sebelum bulan puasa datang, itu kita cari nih ke wihara, ke gereja, ya gitu kan. Setiap minggu kan mereka ibadah gitu kan, mereka ibadah. Jadi selesai ibadah mereka donor darah, ya kan double nih ya pahala ya kan ya. Jadi habis ibadah mereka donor darah. Kalau untuk yang umat muslim sendiri kita memang menyarankan mereka donor setelah berbuka puasa atau memang pagi sebelum jam 12 siang. Ya agar mereka puasa tapi mereka donor tapi tidak mengganggu puasanya. Terus programnya lagi nih biar stok darah meningkat di bulan puasa, itu kita membagikan voucher. Ada voucher nih bagi pendonor, mereka akan dapat sembako. Gitu. Biar semangat juga datang untuk meningkatkan supaya donor darah yang datang ke PMI juga meningkat. Banyak ya. Nah mungkin sama Bang Nopal untuk stok kantong-kantong tempat untuk donor di sini gimana sih bang? Kalau perlengkapan untuk donor darah kalau dari PMI Kota Jambi sekarang sudah kita sudah melakukan persiapan dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya untuk sampai dengan hari ini kita sudah siap. Artinya kemarin di tahun 2021 kita dapat hibah dari pemerintah kota itu blood bank, kulkas darah atau tempat penyimpanan darah itu. Kapasitas berapa ya? Berapa kantong? Itu bisa sampai 1.500. Untuk 1.500 kantong. Kemudian juga ada bantuan juga dari PMI Pusat, Bapak Yusuf Kala kemarin membantu kulkas darah juga, bank darah, blood bank. Kemudian fasilitas lain juga seperti kursi donor kita sudah sekarang 7 ya. Ada ya yang elektrik kita ada 6 elektrik. Bis untuk donor darah juga kita sudah punya. Kemudian juga yang lain-lain kita sudah siap. Ya, artinya PMI Kota Jambi secara untuk memenuhi kebutuhan darah yang disampaikan Bu Revi hampir per bulan itu hampir 2.500. Nah, kami sudah tempatnya sudah siap. Nah, iya, ini kulkas darahnya sudah siap. Udah aman lah sih bang. Siap, pokoknya kita mau hari ini kemana, 3 tempat kita siap. Tim kita juga kalau Tim cukup, Mbak, ya. lapangan, satu hari itu 3 titik kita sudah siap juga. Gitu. Jadi artinya tinggal bagaimana masyarakat sadar, ya kita juga tolong saling menolong, sehingga kebutuhan darah ini terpenuhi. Ya karena setetes darah berharga bagi benar. keselamatannya manusia. Ini nggak cuma setetes darah loh Pak, satu kantong itu bisa untuk tiga nyawa. Iya. Bisa diolah untuk 3 nyawa satu. Jadi secara ini PMI secara peralatan dengan kesiapan sudah siap kan dari mobil, kantong dan tim juga sudah. Berarti sekarang tinggal bagaimana kesadaran masyarakat untuk melakukan donor bang ya. Iya. Nah bang, dengan kondisi ini kan nggak semua masyarakat sadar dengan donor. Mungkin aku untuk apa sih donor, nggak ada gunanya kata mungkin sebagian masyarakat mungkin berpola pikir kan seperti itu. Sebagian besar yang sudah wah aku berdonor biar sehat juga terus bisa membantu. Terus upaya aja apa sih bang abang lakukan biar edukasi ke masyarakat biar Kami pertanyaan-pertanyaan seperti itu kami sudah puas bang. Oh PMI katanya jual darah gitu kan. Oh untuk apa kami donor gitu kan. Ini keluarga kami tidak dibutuh gitu kan. Nah tapi perlu kita sampaikan juga nanti terkait masalah dari sudut lapangan mungkin atau masyarakat itu masih ada beranggapan sebagian itu darahnya kok dijual, mungkin terapi teknisnya tentu menjawab gitu kan. Tapi sebagian masyarakat sudah paham. Gitu. Nah, mungkin teknis saya sampaikan bahwa yang kami sering kami hadapi itu pasien itu takut donor alasan jarumnya besar gitu kan. Sudah itu empatinya kurang karena keluarga kami tak butuh gitu kan. Nah, jadi kami dari PMI Kota Jambi melalui relawan-relawan kami yang ada di perguruan tinggi dan di kecamatan, kemudian relawan donor darah, kami selalu edukasi masyarakat itu, ya kita hari ini menolong orang, tidak tahu siapa yang kita tolong gitu. Nah, suatu saat ketika keluarga kita butuh pertolongan, bukan kita tapi keluarga kita, yakin dan percaya ada orang yang menolong. Nah, itu yang kami sampaikan terus ke masyarakat. Ya alhamdulillah ada yang
memang mengerti gitu kan dan mau donor. Nah kemarin ada dari beberapa dari perusahaan itu takut, apalagi yang perempuan itu kan jarumnya besarnya gitu kan. Ya saya bilang jarumnya itu besar, nggak nembus kulit, tapi cuma nembus pembuluh darah gitu, tapi nggak sakit. Saya bilang kan penasaran, akhirnya dicoba. Iya bang nggak sakit gitu kan, nggak sakit gitu kan. Akhirnya dia ngulang 2 kali gitu, 3 kali. Nah artinya dari kami PMI Kota Jambi selalu memberikan pengertian edukasi di masyarakat bahwa donor darah nggak sakit, donor darah itu sehat, donor darah itu ladang amal kita gitu. Edukasi itu informasi itu ya harus rutin kami berikan, tidak pernah putus gitu kan. Jadi artinya sampai dengan hari ini kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi rencana kami dalam waktu dekat ini juga melalui kampung donor darah, melalui relawan donor darah juga, permintaan relawan donor darah, ayo bang kita hari Minggu ini donor di Tugu Kris, ayo kami bilang. Nah artinya kawan-kawan dari komunitas donor darah itu sudah terbuka dan peduli. Jadi ayo saya bilang jangankan hari Minggu, setiap hari ayo gitu kan. Tapi tanpa kita kita himbau ini sudah Mereka muncul di yang satu minta. sendiri gitu. Iya. Karena Jadi kami merasa artinya selama ini proses kami pendekatan maupun pembinaan segala macam ya ada hasil gitu kan. Nah mudah-mudahan ini terus menular ke kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas-komunitas masyarakat lainnya gitu. mungkin dok dengan dokter dengan ada berapa tim sekarang dok untuk pengambilan darah, terus edukasi apa sih yang harus dilakukan oleh dokter pada baik pasien atau pendonor itu sendiri dok? Jadi kadang banyak yang nggak tahu ya, nggak tahu itu karena mereka belum pernah coba gitu Iya, kan. iya. Yang pertama itu ketakutan yang paling besar itu nggak mau lah jarumnya besar gitu kan. Kalau jarumnya besar, memang disiapkan memang untuk jarum yang memang sesuai dengan pembuluh darah. Agar apa? Agar darahnya cepat ngalir. Kalau kita siapkan jarum yang kecil, itu pasti bakal lama prosesnya. Karena memang untuk pembuluh darah. Jadi memang jarumnya itu memang udah disesuaikan segitu. Ya nggak akan sampai ke tembus-tembus sampai ke tulang, enggak. Jadi memang ketakutan yang seperti itu tuh yang memang harus kita jangan takut loh. Coba edukasi dulu terus tuh ya. loh. Iya, jangan takut karena jarumnya yang besar. Terus ada juga yang takut nanti setelah donor saya jadi pingsan, ya kan? Dengar-dengar nih, dengar-dengar, jangan dengar-dengar, coba sendiri, bener nggak sih habis donor pingsan, gitu. Jadi memang tipsnya agar supaya donor kita itu kita harus pertama tuh mau dulu, karena banyak orang yang sehat itu nggak mau, iya kan? Ya jelas dia harus mau dulu. Kalau dia udah mau, gimana pun caranya dia pasti bakal berupaya untuk supaya ayo datang ke sini untuk donor gitu. Terus syarat yang kedua adalah sehat. Sehat. Karena ada juga nih yang maksa kondisinya lagi agak sakit tapi dia maksa untuk donor. Nggak boleh, karena si pendonor juga harus sehat. Ya, kenapa? Karena donor darah itu adalah seseorang yang sehat membantu orang yang sakit. Jangan sampai yang donornya nggak sehat malah tambah ngedrop jadinya ya. Nggak, jadi yang kedua adalah sehat. Selanjutnya nanti akan kita periksa nih kesehatannya. Apa aja pemeriksaan kesehatan yang kita lakukan pada saat donor darah, ya kan? Yang pertama adalah berat badan. Ya, berat badan itu minimal lebih dari 45 kilo. Ya, itu Iya. cewek apa cowok sama aja? Sama. Jadi nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, minimal 45 kilo. Jadi kalau udah 46 kilo boleh donor. Tidak ada batas maksimalnya, boleh. Berarti sana beratnya 42, 43 tuh Nggak boleh. deh ya? Mereka akan ditolak pastinya, karena yang akan diambil adalah 350 cc. Satu kantong itu 350 cc. Dan dengan berat badan 45 kilo, mereka tidak akan kehilangan cairan lebih dari 10%. Jadi memang cukup. Jadi kalau misalnya yang beratnya dikurang 45 tapi maksa, itu pasti nggak akan dikasih izin buat donor. Nah, terus kita akan periksa tensinya nih. Di tensi bukan berarti kucruk-kucruk datang langsung diambil darahnya, enggak. Kita tensi dulu. Berapa sih tensi yang normal untuk donor? Tensinya itu minimal 90/60, maksimal 160/100. Itu baru bisa. Ya, bisa. Jadi di range itu bisa untuk donor. Jadi kalau di bawah itu nggak boleh, di atas 160/100 juga nggak bisa. Kita tolak sementara. Ya, tolaknya sementara nih, bukan permanen. Terus nanti selain itu kita akan periksa nih HB-nya. HB-nya berapa sih? Untuk donor darah sendiri HB yang lolos itu 12,5 sampai 17. Jadi di sini kalau menurut saya dicetak di sini lebih sakit dibanding di sini. Gitu, Dibanding ngambil darah di sini lebih sakit gitu.
Nah, selanjutnya nanti setelah donor nih, kalau ternyata ada pendonor yang takut sama darah, pada saat pengambilan darah kita harus pertama itu rileks dulu, jangan sampai pas di saat petugas mengambil darahnya tangannya dikerasin, tangannya ditarik-tarik, jangan, karena akan malah mengakibatkan luka di daerah yang lain. Karena petugas kan memang harus fokus ya, pembuluh darah di sini kita fokus, pendonornya rileks. Gimana supaya bisa rileks? Takut loh gitu kan? Ya, kita bisa mendengarkan musik, bisa komunikasi dengan petugas, ngomong nih, Pak, Bu, saya takut sebenarnya sama jarum. Jadi biar bisa petugas itu untuk dialihkan, jangan sampai dia fokus sama jarum, bisa diajak ngobrol, bisa sambil dengar musik gitu kan. Pokoknya harus rileks. Terus nanti pada saat pengambilan darah, kita nggak boleh gerak-gerak kan ya tangannya, karena memang jarum posisinya mantap di sini. Tapi tangan sebelah boleh dong ya. Jadi kita bisa sambil selfie, bisa sambil bikin video, kan boleh. Bukan berarti kita donor darah tegang aja tangan kita kan kayak gitu nggak. Jadi bisa, iya bisa. Jadi kita diupayakan untuk sebisa mungkin membuat diri kita rileks. Satu lagi, berpikir positif. Iya, jadi kalau kita berpikirnya negatif, misalnya gini, nggak maulah donor darah nanti saya pingsan 40 kali kita nyebut dalam pikiran kita pingsan, bisa beneran ya. Iya, iya. Jadi kalau kita memberikan pemikiran yang positif, oh donor darah sehat, insya Allah pada saat pengambilan darah dan selesai pengambilan darah itu aman. Pendonornya nggak ada yang pusing. Gitu. Jadi kita harus memberikan notifikasi yang positif untuk pikiran kita. Gitu. Yakinkan kalau dengan kita donor, kita sehat, ada pasien-pasien yang bisa selamat karena kita. Itu sebenarnya kan sudah proses alur dari awal sampai sekarang, terus setelah donor juga dikasih asupan gizi juga berarti. Iya, benar. Jadi itu adalah servis donor yang kita siapkan untuk pendonor yang udah selesai donor. Gitu. Nah, untuk sampai saat ini sudah berapa petugas dari PMI untuk melakukan pendonor baik di PMI, kantor PMI sendiri maupun jemput bola ke lapangan? Insya Allah sudah mulai, alhamdulillah ya, udah mulai banyak ya. Jadi untuk kegiatan perusahaan-perusahaan yang di sini udah banyak ya. Banyak banget yang udah kita datangi, perusahaan swasta, dari yang negeri juga itu kita datangi. Di luar kota Jambi juga kita ke sana, yang datang ke sini insya Allah sudah banyak ya, lumayan yang Berarti datang ke semua sini. perusahaan juga sudah kita datang, baik Kita, di iya. kota maupun di luar luar kota kota. Jambi. Mungkin Dok, harapan ke depan gimana Dok dengan kita turun ke lapang ini dan kebutuhan stok darah itu sendiri, dan untuk rumah sakit itu sendiri gimana sih Dok? Harapannya kalau untuk rumah sakit ya kita nggak bisa ini, karena yang namanya pasien pasti datang ya. Tapi yang harapan saya untuk seluruh masyarakat yang ada di kota Jambi, di luar kota Jambi, untuk ayo kita coba donor darah. Karena nggak cuma dengan donor, kita juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan. Nanti sampai laboratorium darah kita juga akan diperiksa 4 penyakit menular secara gratis gitu kan. Terus secara psikologis, kita nggak ngomongin, saya bingung juga ya kalau ngomongin masalah pahala segala macam. Insya Allah yang saya yakini adalah sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi insya Allah ini dengan donor darah ini sangat bermanfaat untuk umat manusia. Iya. Dok, mungkin nih kita tahan dulu untuk segmen selanjutnya ya. Sudah, itulah perbincangan kita dan akan kita lanjutkan di segmen berikutnya.